dari segi chat misalnya kan nggak ngucapin salam terlebih dahulu, langsung P misalnya au yau gitu kan. Jadi pernah waktu itu kan didudukkan beberapa anak, ini bapak ini guru kalian kayak gitu. Friendly boleh tapi harus tahu batasan seperti itu. Naluri ketika menjadi seorang guru itu adalah naluri Dinda sebagai ibu, sebagai kakak. Hampir 24 jam itu waktunya untuk anak. Itulah makanya Dinda susah nyari jodoh. Tuh, benar ya. Abis ini nih agak-agak jaga jarak lah yang murid-muridnya Bu Dinda harus jaga jarak. Sampai ada yang nanya, Dinda, kamu nggak pacaran kan sama siswa? Kamu nggak ada perasaan kan sama siswa? Halo Sobat RRI, welcome back to Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Nah kali ini kita di Bisai chapter ke-15 edisi tahun 2025. Nah kita bakal ngebahas tentang tantangan dan juga pendekatan yang berbeda ya dalam menghadapi generasi baru, yaitu ada Gen Z dan juga Gen Alpha. Nah, untuk itu kita sudah menghadirkan narasumber kita di hari ini. Ada dua orang yang sama-sama guru ya. Ya, kita langsung aja kenalin satu persatu. Yang pertama ada sebelumnya aku izin nggak usah panggil Pak atau Bu ya, biar agak lebih mudah gitu ya. Boleh, kita kan sebaya makan. Iya. Ya, Oke, jadi ini yang pertama ada Diki Darmawan. Iya, Diki ini adalah guru IPA di SMP Negeri 3 Bunguran Timur. Oke. Nah, jadi sebelumnya Sobat RRI, Diki ini juga merupakan guru yang cukup berprestasi ya, alhamdulillah. Tapi saking banyaknya nih prestasinya, aku tuh lupa satu-satu diucapin tuh nggak bisa ya. Jadi yang aku ingat itu Diki ini pernah meraih prestasi terbaik 1 guru inovatif SMP tingkat provinsi itu di tahun 2023, juga di tahun 2024 ya, pernah juga. Nah kemudian juga pernah mewakili Provinsi Kepri di program yang di Asia Tenggara, program apa namanya? Sekolah Berketahanan Iklim, satu-satunya dari Provinsi Kepulauan Riau, dan insya Allah nanti akan diberangkatkan ke Thailand. Oh iya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, keren sekali. Oke, next selanjutnya narasumber kita yang kedua ada Adinda ya. Hai. Iya, ini nggak kalah keren kalau teman-teman biasa datang ke pertunjukan di Pantai Piwang atau di acara-acara kesenian, ini pasti ketemu Kak Dinda, Kak Dinda. Padahal dia ini Bu Dinda, dia ini guru ya. Jadi dia itu merupakan guru seni di SMA Negeri 1 Bunguran Timur. Nah, Dinda ini juga merupakan penggagas dari Bunga-Bunga Serindit, betul? Nah, mungkin teman-teman udah tahu Bunga-Bunga Serindit ini udah lumayan sering tampil di acara-acara Pemda juga ya. Udah dari tahun berapa itu, Nda? Bunga-Bunga Serindit ini pertama digagas tahun 2021. Oh iya, pas setelah Covid itu ya? Pas masih PPKM sih, masih kalau masuk sekolah itu waktu masih 50-50. Oke, dan sampai sekarang gitu ya. Nah, kebetulan sesuai dengan tema kita kali ini ya, gimana sih caranya kalian sebagai guru menghadapi tantangan dalam mengajar Gen Z untuk Dinda? Iya. Terus di Diki kalau nggak salah Gen Alpha ya, murid-muridnya sekarang itu pasti tantangannya beda-beda ya, karakter mereka juga beda-beda gitu. Nah, gimana caranya menghadapi karakter mereka yang beda-beda, kemudian gimana caranya kalian pendekatan ke mereka gitu, tentu berbeda. Nah, ini bakal kita bahas di podcast Bisai kali ini dengan judul Guru Gen Z Gen Alpha, Beda Tantangan, Beda Pendekatan. Oke, kita mulai mungkin dari Diki dulu ya, karena dia boleh dekat di sebelah sini. Oke, jadi Diki, kira-kira gimana sih cara Diki memahami karakteristik dari siswa Diki yang Gen Alpha ya? Silakan Diki. Ya baik, mungkin di sini saya sedikit cerita dulu, curhat. Boleh. Mungkin di awal-awal saya ngajar di 1 tahun 2 tahun mungkin terasa sedikit berat untuk mengajar anak SMP, karena anak SMP ini peralihan antara SD dengan
remaja. Nah, Iya. jadi dibilang anak-anak tidak, dibilang dewasa juga tidak. Jadi butuh sedikit perhatian khusus ke mereka. Cuman kalau saya ini pribadi, saya memberikan pendekatan anak itu dekat, namun tetap hormat seperti itu. Oke. Jadi bagaimana cara saya bisa ini memberikan perhatian lebih ke mereka kayak itu kan, lebih sering curhat lain sebagainya. Saya juga coba untuk melihat, oh anak ini karakteristiknya seperti apa sih. Nah, jadi kalau kita udah tahu karakteristiknya, nanti kedepannya kita juga udah bisa mengelola kelas. Oke, ini mungkin di tayangan podcast kita kali ini ada murid-murid Diki dan juga murid-murid Dinda yang nonton ya. Kita akan sinkronkan nih, bener nggak apa yang mereka sampaikan ini. Mungkin nanti bisa di komen juga apakah Pak Diki ini di sekolah tuh gimana, galak kah gitu ya? Gimana Dik? Di sekolah Diki galak atau gimana ke siswanya? Kalau biasanya kalau kita sebutan guru IPA ya, kita dulu SMA, guru IPA itu kan identik dengan killer ya, seperti itu ya. Iya, di zaman kita Iya, ya. zaman kita. Cuman kalau sekarang kan kita nggak boleh lagi seperti itu. Jadi dimana kita berusaha, kita guru yang mata pelajaran yang terbilang cukup sulit, hitung-hitungan, kita harus bisa memahami siswa, memberikan metode pembelajaran yang baik, biar kita ini bisa disukai dari segi mata pelajaran maupun pribadi kita sebagai guru seperti itu. Oke, nah tadi kita bahas gimana caranya Diki memahami karakter mereka nih yang beda-beda gitu. Gimana caranya Dik? Pertama, Diki lebih ke pendekatan secara langsung ya Kak. Jadi misalnya didekati dulu satu persatu anak ini, dia itu condong apa sih yang disukainya misalnya kan. Jadi kalau kita sudah tahu apa yang disukainya, kita coba masuk ke dunia dia terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kita udah masuk ke dunia dia, baru mulai kita tahu nih, oh anak ini karakternya seperti ini, cocoknya seperti itu. Nah, jadi kita harus tahu dulu setiap anak tuh punya karakter berbeda, jadi perlakuannya pun berbeda. Kalau kita sudah tahu karakternya, itu nanti kemudian kita juga bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. kayak Oke, gitu. nah secara umum kalau kita ngomongin Gen Alpha itu kalau nggak salah dari tahun 2013 ya, Iya. yang kelahiran itu anak-anaknya seperti apa nih? Kalau menurut pandangan Diki gitu. Kalau dibilang tuh luar biasa ya, gimana ya, ada SMP itu sekarang mungkin dia anak yang segala sesuatu tuh berbasis dengan IT teknologi seperti itu Kak. Oke. Jadi HP itu emang selalu di tangan lain sebagainya. Jadi di mana anak itu tingkat literasi, tingkat belajarnya juga minim gitu. Oh, Jadi iya. dia tuh lebih suka pendekatan pembelajaran juga yang harus berbasis dengan teknologi. Jadi teknologi itu penting untuk dalam pendidikan mereka. Jadi kalau kayak anak Gen Z ini nih emang betul-betul tantangannya, kita harus bisa masuk ke dunia dia, juga harus bisa mengikuti perkembangan apa yang sedang dia ikuti seperti itu. Oke Dik. Nah itu tadi kalau dari versi Diki ya, Yes. yang siswanya itu merupakan anak-anak kelahiran atau yang bisa kita bilang generasi Alpha. Nah gimana kalau di Dinda yang anak-anak ini Gen Z gitu ya? Dan kalau kita lihat kalau dari umur mungkin sama kita yang milenial ya, nggak terlalu jauh. Kemudian juga lihat dari Dinda kalau secara kasat mata tuh 11-12 gitu ya, sama sebaya ya. sebaya gitu ya. Nah gimana Dinda memahami karakteristik dari siswa-siswa Dinda yang merupakan Gen Z? Oke, sebelumnya sebelum Dinda ngajar di SMA, dulu Dinda pernah ngajar juga di SMP. Dinda berusaha memahami untuk sifat-sifat anak SMA ini. Dinda patokannya di anak SMP dulu, patokannya di SMP dulu. Jadi di SMP itu anak-anaknya lebih ke, kalau kita bilang cepu. Cepu Kalau ya? kita bilang cepu, jadi sedikit-sedikit kami belajar ini, nanti kami belajar ini. Anak SMP ya? Iya, kalau Iya. anak SMP, kalau mereka ngerasa kesulitan itu mereka udah mulai langsung down. Nah, langsung down. Jadi bagaimana caranya kalau untuk anak SMA? Kalau anak SMA ini kita secara umum untuk seni budaya ya. Seni budaya ini kebanyakan, mungkin kebanyakan, tapi ini dia nggak tahu ya.
ini mereka belajarnya dari, kalau SD kan menggambar, nyanyi gitu kan. Iya. Kalau SMP kan mereka kebanyakan habis mencatat langsung praktek. Mencatat langsung praktek. Mayoritas juga nggak diberi contoh gitu. Kalau ya kita cuma lihat teori yang di buku iya, gitu kan. kadang anak-anak juga nyari referensi di YouTube. Nah, kalau untuk anak-anak SMA, Dinda dekati dulu anak-anaknya sama seperti Diki. Kita dekati dulu anak-anaknya, kemudian kita berusaha menjadi sahabat dulu untuk mereka, karena mereka ini kan sifatnya lebih ke ingin didengar. Kalau anak-anak SMA ingin didengar, ini yang biasanya masuk ke ruangan Dinda ya, masuk langsung, Mama, kami gini-gini tadi. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik. Kemudian walaupun kita tidak bisa memberikan solusi, setidaknya kita jadilah teman yang setia mendengar radionya. Anak-anak ya. Luar biasa ya. Iya, kemudian kita juga harus bisa menempatkan diri. Ada waktunya kita santai. Untuk anak-anak SMA ini kita tidak bisa catat ya. Catat sampai habis. Mereka akan muak dengan hal-hal yang seperti itu. Mereka lebih suka dengan hal-hal yang kehidupan yang menyangkut dengan kehidupan nyata. Contohnya kalau untuk di seni, kita beri pengertian, coba deh di lingkungan kalian, apa sih seni yang selalu kalian gunakan gitu. Tanpa sadar mereka punya jiwa seni, walaupun mereka bilang mereka nggak punya jiwa seni gitu. Kita berusaha mendekatkan diri dengan cara yang seperti itu. Kemudian ada juga model anak-anak yang kalau kita bilang boleh ini sih penampilannya berlebihan. Cara menyikapi mereka itu memang sedikit sulit, karena anak-anak SMA ini ada yang jiwanya yang membangkang, ada jiwa yang penurut, ada yang jiwanya kondisional dengan gurunya. Siap. Iya, macam-macam lah. Iya, kondisional dengan gurunya seperti apa? Ketika gurunya galak, ketika gurunya keras, mereka juga akan balik keras. Ada juga yang jiwanya penakut. Kalau gurunya bilang A, langsung nurut. Kalau gurunya bilang B, langsung nurut. Kemudian takut bersuara, takut mengutarakan pendapat ada juga. Di situ kita coba memunculkan keberanian kepada mereka. Iya, jadi ada banyak macam karakter. Iya, banyak macam karakter. Jadi tadi seperti yang Diki bilang, kemudian juga Dinda sama-sama itu anak-anaknya didekati dulu kayak gitu, satu-satu tuh dilihat karakternya gimana. Nah, ini kan banyak ya. Anaknya tuh banyak, ada setiap anak tuh beda-beda gitu karakternya. Itu bisa ya kita tuh memahami mereka satu persatu gitu, kita sebagai insan biasa. Bisa ya Diki? Itulah. Gimana tuh kalau menurut Diki? Kelebihan guru ya Kak Dinda ya. Mau tak mau kita yang problematik sendiri aja harus bisa mengerti semua siswa kita seperti itu. Jadi emang kerja guru ini ekstra. Jadi emang kita berusaha, misalnya hari ini kita punya target. Kalau saya misalnya, kalau Diki itu punya target, misalnya hari ini pendekatannya untuk berapa anak, terlebih dahulu. Nanti setelah dekat kita evaluasi, nanti berstep-step lanjut seperti itu. Nanti dalam 1 bulan, udah terkumpul nih semua anak ini, baru bisa kita tahu di mana letak masalahnya, di mana cara kita untuk bisa mendekatkan diri ke mereka kayak gitu. Iya, berarti perlu waktu dulu untuk kayak adaptasi gitu. Berapa lama sih? Kalau Diki sendiri sih, kalau dulu awalnya itu butuh waktu 2 tahun ya Kak, 2 tahun, ya luar biasa ya. Karena kalau guru ini kan kita berbeda sama kerja kantor dan sebagainya, kita ini berhadapan langsung dengan manusia gitu. Kalau manusia itu kan punya sifat, punya karakter, jadi kita harus mengetahui karakter mereka. Jadi kalau seandainya cepat waktunya itu agak sulit rasanya Kak Dinda ya. Jadi jadi cara kita ngajar juga jadi terganggu. Jadi kalau Diki sendiri pribadi untuk bisa benar-benar menjadi guru menurut versi Diki itu butuh waktu 2 tahun gitu. Nah, jadi kita tuh sebagai guru ya, tadi Diki sama Dinda bilang itulah kelebihannya gitu ya, bisa memahami dari ratusan ribuan
anak gitu yang beda-beda setiap tahunnya, juga orang-orang baru terus gitu ya, dan juga ya, itu semua nggak serta-merta bisa langsung gitu beradaptasi, melainkan perlu waktu. Tadi Diki bilang 2 tahun ya kalau iya. bagi Diki, mungkin kurang lebih sama kayak Dinda juga. Nah sebelumnya Diki atau Dinda duluan, siapa yang mau jawab terserah. Ini kalian jadi gurunya udah berapa lama? Dari Dinda dulu nih. Iya, biar senior dulu. Kalau Dinda sih kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Ya? Berarti itu sama tuh adaptasinya ke karakter siswa tuh butuh waktu 2 tahun. Kayaknya awal-awal kayaknya Dinda adaptasi terus deh. masih sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih adaptasi karena peserta didik kita ganti terus kan, ganti terus setiap tahun hilang angkatan ini datang Muncul. angkatan yang baru gitu. Iya. Dengan sifat dan karakteristik Iya. juga berbeda-beda. Problemnya beda-beda ya. Iya. Tahun ini gini, tahun ini gini Iya. gitu ya. Oke. Nah, udah 8 tahun. Iya. Dan kalau Diki? Kalau Diki 5 mau masuk 6 tahun. Iya, jadi udah mulai lama juga lah ya, baik Diki maupun Dinda. Nah, kalau kita seperti ini ya, kita balik ke tema kita, itu gimana caranya atau tantangan dalam menghadapi Gen Z dan juga Gen Alpha. Kalau dari segi strategi mengajar mereka gitu, nah itu gimana kalau dari versi Diki? Kalau versi Diki, pertama kita lihat dulu kebutuhan anak ya Kak. Jadi kita lihat misalnya kalau sebelum belajar awal semester Diki itu biasanya tuh mengsurvei gaya belajar anak. Jadi misalnya anak ini punya gaya belajarnya, aku suka dengan catatan, atau aku suka mendengar, aku suka melakukan aktivitas fisik lain sebagainya. Jadi kita pola terlebih dahulu, setelah itu kita lihat nih di lingkungan sekolah kita nih apa sumber daya yang bisa kita kelola dijadikan suatu media pembelajaran. Karena basically Diki IPA, jadi kan emang dekat dengan alam seperti itu. Jadi emang sering memanfaatkan alam berbasis pembelajaran seperti itu. Jadi alhamdulillah sejauh ini anak-anak suka gitu belajar dengan alam. Kita yang ngelihat video-video Diki ngajar juga suka ya. Iya. Kayak terbayang ini Kenapa kita nggak IPA-nya dulu gitu kan? Iya, kenapa guru IPA kita mohon maaf ya Pak Guru. Mungkin Ya lupa. beda zaman ya. Kenapa Iya. dulu nggak kayak Diki ngajarnya gitu? Mungkin dulu kita nggak takut sama pelajaran-pelajaran yang IPA yang dulu kayak Diki bilang dikenal Dengan killer sebutan killer gitu-gitu lah ya. Iya. Jadi belajarnya tuh lebih terkesan menyenangkan gitu kalau aku lihat ya secara pribadi. Oke, itu mungkin strategi yang efektif menurut Diki ya. Kalau dari Dinda sendiri gimana? Kalau strategi Dinda mungkin karena ini anak SMA ya. Oke. Kalau SMA itu kan akhirnya dari sekolah di ujungnya itu kan. Mereka juga punya pilihan mau kuliah atau mau kerja. Nah kalau di mapel Dinda ya Fe, Dinda lebih mengutamakan ini sih dunia mereka yang selanjutnya akan jadi apa. Mereka potensinya seperti apa, mau apa, minatnya apa, itu yang Dinda pilih, itu yang Dinda yang Dinda pikirkan. Kemudian untuk ujian prakteknya sama Dinda itu ya Dinda buat berdasarkan minat mereka masing-masing. Ya dikemas dalam bentuk sebuah pertunjukan dengan potensi mereka yang berbeda-beda. Contohnya mungkin mereka ada yang suka di bidang pendataan, nggak suka di bidang pertunjukan, nggak mau nampil, nggak mau apa, tapi mereka suka di bidang pendataan. Mungkin mereka bisa dimasukkan ke bidang sekretaris, kemudian mereka ingin jadi seorang pemimpin. Mungkin mereka bisa ujian praktek sebagai manajer, begitu. Mungkin ada juga yang, Bu, saya spekuli, saya nggak bisa apa-apa. Gimana dong? Coba kita jadi kru, coba kita bikin panggung, coba kita bikin ini. Semuanya itu ada kok di lingkungan, semua ada di kehidupan kita. Seni itu fleksibel, nggak harus nampil, yang nggak bisa nyanyi nggak harus nyanyi gitu. Jadi itu sih strategi Dinda gitu loh, Fe. Menarik ya. Iya, Kalau tadi di Diki baru membayangkan kayak belajar IPA itu menyenangkan. Ya, ini kalau di seni ya, di yang era Dinda ya, seni era Dinda tuh kita bisa memilih gitu sesuai apa yang kita bisa, apa yang kita mau. Beda juga sama pas zaman kita dulu. Nih, minta maaf lagi nih ya sama guru-guru yang dulu. Tapi terima kasih atas ilmunya juga. Iya, tapi boleh curhat nggak, Fe? Bentar. Saya belum selesai. Nah, jadi kalau kita dulu misalnya ujian prakteknya tuh ditetapkan gitu, nari. Itu di apa ya?
pukul rata semuanya, yang nggak bisa, yang kaku tuh harus bisa Iya. gitu. Nyanyi itu yang suara yang sumbang tuh harus bisa gitu. Jadi enaknya kalau menurut saya pribadi ya, enaknya tuh yang seperti ini gitu. Mungkin adik-adik sekolah setuju boleh di komen nanti ya. Yes. Oke, jadi tadi mau cerita apa? Iya, Dinda dulu ujian praktek kan disuruh nari kita kan. Iya. Nah, Dinda kesalnya pas ngelatih temen yang nggak bisa itu sampai emosi Dinda. Diki pernah sampai kena marah sama teman kan. Diki kan pendari kan kaku. Jadi pas disuruh nari juga ya dulu. sama suruh dari sama teater. Apa kita kan seni kita kan. Nah, jadi suruh pas nari itu awal kita nggak pandai nari nih. Iya. Disuruh dari kaku kan sampai disuruh paling ujung lah apalah kan. Iya. Jadi Jadi nilai kita Ya gitulah. Ya gitulah gitu. Padahal bisa aja lebih kalau sesuai sama Potensi. passion kita, Iya. potensi kita apa yang kita bisa gitu sih. Enaknya pas di zaman kalian gitu ya. Mungkin ya adik-adik SMA, SMP merasakan ya. Jadi harus lebih bersyukur misalnya ketemu sama guru-guru yang mungkin lebih ke apa ya, memahami gitu maunya siswa tuh gimana gitu. Nah, kalau kita bilang ini ya, tantangan gitu ya, tantangan terbesar nih dalam mengajar Gen Z dan juga Gen Alpha, dari Diki dulu. kalau dari Diki itu sama lagi kita itu harus bisa memahami karakteristiknya ya Kak. Karena kembali lagi anak SMP itu masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Jadi moodnya itu beda-beda setiap hari Kak. Jadi Mood swing ya, mood swing. Jadi pas ngajar itu kadang-kadang moodnya kurang bagus gitu kan. Jadi gimana nih cara kita bisa mengelola mood anak itu biar tetap bagus saat belajar. Karena kalau satu anak saja yang moodnya kurang bagus itu bisa mempengaruhi satu lingkup kelas. Nah, kayak itu. Jadi emang harus kita dekati dulu. Nanti misalnya kalau pas setelah pembelajaran nih kita baru tahu anak ini bermasalah, kita dekati secara personal. Apa sih jadi masalah, topik permasalahan dia? Biasanya itu masalah pacar gitu kan? Biasa ya. Gitu. Luar biasa ya. Diputusin. Anak SMP loh. Iya. Zaman sekarang SMP SMA kan yang Iya, betul. newsnya biasanya pacaran atau misalnya masalah games atau lain sebagainya, itu juga termasuk tantangan kayak gitu. Berat Kayaknya masalah hidup kita kalah dah. Iya itu tadi berat ya, masalah-masalah anak SMP sekarang gitu. Kalau kita dulu kan tahunnya belajar main gitu kan, belum ada lah kepikiran cinta-cinta, ya nggak? Kalau sekarang udah luar biasa. Iya tapi nggak apa-apa, mungkin setiap zaman beda lagi ya. Nah kalau di Dinda gimana tantangan yang wow gitu ngadapin anak-anak SMA sekarang? Tantangan Dinda adalah banyak anak banyak maunya. Banyak bakat, jadi ya maunya kayak gini ya kita harus turutin. Harus ibaratnya hampir 24 jam itu waktunya untuk anak. Gitu ya? Iya, nggak Ini- sempat nyari jodoh. Nah baru mau bilang ini gimana lah kan bu gurunya mau itu gitu ya. Terus lanjut dah. Terus ini juga sih kadang anak yang potensinya di luar dari kemampuan kita, Dinda tuh harus cari narasumber di luar dari sekolah. Kadang kalau mau nyari narasumber kan kita butuh waktu juga, kemudian butuh biaya ini dan itu. Kemudian tantangannya ya kita nyari narasumber yang sukarelawan lah gitu, Iya. buat bantu ngasih berbagi ilmu lah, sharing ilmu untuk anak-anak. Oke, itu ya kalau untuk anak SMA. Nah, tadi Diki bilang gimana kita memahami atau menghadapi mood ya. Iya. Nah, itu kalau mood siswa. Nah, gimana kalau dengan mood gurunya? Itulah sekali lagi luar biasanya guru ya Kak Dinda ya. Ya kan kadang kita sebagai manusia juga kadang Iya. ya lagi mood nih ngajar gitu ya. Kadang misalnya lagi terbawa juga nih, misalnya ada masalah sebelum pas ke sekolah gitu. Itu gimana? Kan ada juga nih kayaknya ya, nggak semuanya nih. Misalnya masalah di keluarga gitu, terus kebawa nih di sekolah. Jadi siswanya yang jadi apa? Pelampiasan. Iya seperti gitu itu kan. ya. Kan kayak gitu kan. Dulu kembali lagi di 2 tahun awal masih mood-moodan Kak. Jadi pas ngajar itu sesuai mood. Misalnya saya suruh anak praktikum misalnya, tidak sesuai ekspektasi, saya Marah. moodnya ya agak sedikit berubah seperti itu kan. Nah, sekarang udah semenjak belajar tentang ilmu pedagogik ya, tentang bagaimana cara mengajar yang baik, apapun permasalahan kita
pas masuk ke dalam kelas semua tuh dihilangkan. Nah, seperti itu. Jadi kita walaupun banyak masalah, itu sekali lagi kelebihan guru. Jadi kita harus bisa dengan anak ya profesional seperti itu. Oke, Dinda gitu juga ya. Kalau Dinda kayaknya anak Dinda lebih mengerti Dinda deh. Nah, luar biasa. Ya itu tadi karena anak-anak SMA kan Iya. beda sama SMP gitu ya. Nah, kalau itu ya yang tadi Diki cerita tentang mood siswanya gitu. Nah, kalau dari kalian berdua nih pernah nggak ada konflik gitu sama siswa gitu? Atau kan di awal kan belum terlalu memahami ya kan, kayak kata Diki tadi bilang 2 tahun dulu baru memahami, kayak awal-awal juga kurang bisa ngontrol mood sendiri gitu. Nah, pernah ada konflik nggak selama mengajar gitu? Boleh konflik mungkin sama siswa atau mungkin sama guru, mungkin karena baru-baru gitu ya. Nah, kalau dari siapa dulu? Dinda boleh? Senior. Senior ya. Kalau dari Dinda sih mungkin awal-awal masuk SMA itu mungkin mereka pernah ada salah paham. Tapi ya kalau untuk anak SMA ya kita dudukkan, kita bincang-bincang, ternyata oh ini loh, oh itu loh gitu. Mereka lebih mengerti sih sebetulnya gitu. Kalau ada masalah sesama mereka pun kita jadi fasilitator untuk mereka membahas tentang masalah mereka gitu. Yang anak SMA kalau untuk masalah yang seperti ini sih lebih memahami sih. Nggak ada ya kayak merajuk sama siswa gitu atau kebalikannya nggak ada ya pengalaman seperti itu? Kalau Dina merajuk sih enggak, tapi kalau marah ya. Oh, pernah ya? Ya sering ya. Ya, mereka udah ya bagi yang udah pernah dimarahin sih udah tahu tanduk Dina keluarnya warna apa gitu. Bisa dilihat nanti. Oke, kalau dari Riki gimana? Kalau dari Riki sendiri sih biasanya dulu kan karena belum terlalu beda usia juga masih awal jadi guru kan 22 ya Kak. Jadi dengan anak itu juga nggak terlalu jauh juga. Jadi pernah kebablasan, kita nggak paham juga karena konsep di kini belum terlalu menjiwai ilmu keguruan. Jadi pas dengan anak tuh agak terlalu dekat seperti itu. Jadi jadi anak-anak itu menganggap kita ini teman. Jadi dari gaya bahasa dia, gaya bicaranya seolah-olah seperti teman biasa gitu. Sementara kita kan guru ya, harus ada sedikit pembatasan lah sebutannya. Jadi itu pernah beberapa kali dari segi chat misalnya kan nggak ngucapin salam terlebih dahulu, langsung P misalnya au yau gitu kan. Nah, jadi pernah waktu itu kan didudukkan beberapa anak, ini bapak ini guru kalian kayak gitu. Jadi dengan guru harus seperti ini, beda. Nah, friendly boleh tapi harus tahu batasan ya, seperti harus itu. segan, hormat gitu ya. Nah, kalau Dinda gimana? Kalau kita lihat Dinda nih seperti berteman ya sama siswa-siswanya, bahkan ya mungkin Dinda waktu itu sempat cerita juga di belakang ya. Dinda ya. Boleh nggak Dinda ceritain? Boleh. Saking dekatnya sama siswa-siswanya ya, yang cowok nih ya, dia tuh sampai dibilang kayak pacaran gitu sama siswanya gitu. Tuh gimana perasaan Dinda di tuduh seperti itu, Nda? Ya, Dinda cuman gini aja sih. Hah? Emang Dinda pedofil? Iya. Enggak sih. Karena gini ya, naluri ketika menjadi seorang guru itu adalah naluri Dinda sebagai ibu, sebagai kakak. Jadi anak-anak juga manggil Dinda ya sebutannya ya kalau nggak ibu ya mama gitu kan. Dia ada anak ya? Ya ada. Kemana-mana Dinda tetap ada bodyguard. Iya. Itulah makanya Dinda susah nyari jodoh. Tuh, benar ya. Abis ini nih agak-agak jaga jarak lah yang murid-muridnya Bu Dinda harus jaga jarak. Kasian loh. Iya. Soalnya ini Dinda sama Diki targetnya 2025. Insya Allah. Mohon. 2025 bukan target Dinda, Fe. Jadi Target anak-anak. target anak-anak ke Dinda ya. Iya. jadi kita lanjutin ya. Mumpung masih ingat. Oke. Jadi sampai ada yang nanya, Dinda, kamu nggak pacaran kan sama siswa? Kamu nggak ada perasaan kan sama siswa? Ya enggak lah. Itu yang nanya siapa? Yang nanya ya guru Dinda, guru yang dekat sama Dinda sih. Mungkin mereka khawatir, takut ada kejadian kayak di luar-luar gitu. Soalnya ada kan. Ada.
Terus ya kita harus bisa menempatkan diri gitu. Intinya seperti itulah, sadar diri lah. Umur tuh jauh. sadar diri, tahu posisi. Oke. Nah, next ya, tadi kita ngobrolin kayak konflik gitu ya, tantangan. Nah, kalau pengalaman yang paling seru mungkin ada nggak? Yang paling seru pas ngajar Gen Z ataupun Gen Alpha tuh apa? Diki? Kalau dari Diki sendiri, setiap hari itu seru seperti itu ya. Jadi karena setiap hari itu anak itu punya pengalaman yang berbeda. Nah, jadi seru. Bahkan mungkin kalau sedihnya guru itu pas perpisahan. Pas perpisahan Kak, selalu patah hati. Ya, selalu sedih sekali misalnya kan. Setiap tahun pasti ada Iya, ini ya. gitu. Jadi kalau dibilang seru, setiap hari seru dengan anak. Walaupun tingkah laku degilnya ya Kak, tetap itu suatu Dinda yang seru. gitu juga. Iya, Dinda begitu juga. Jadi setiap tahun itu sudah biasa ditinggal. Jadi kami nih sabar. Kalau mau dengan guru saja. Iya, asik. Iya, boleh ya, sambil ya dia ya. Oke, Dinda maupun Diki, kita tentunya awalnya ya memilih satu profesi itu perlu motivasi gitu ya. Nah, gimana nih dari awal sampai sekarang kalian tuh mempertahankan motivasi kalian dalam mengajar gitu? Boleh dari Dinda dulu? Dinda merasa kalau Dinda jadi guru itu adalah tanggung jawab. Nggak ada cita-cita mau jadi guru, tapi ketika melihat anak-anak punya kemampuan, punya potensi, Dinda langsung merasa, oh itu tanggung jawab Dinda, langsung Dinda rangkul. Itu sih. Oke, kalau dari Diki? Kalau dari Diki hampir 11-12 dengan Kak Dinda. Awalnya emang nggak minat jadi guru, mau jadi dokter, cuman karena keterbatasan biaya atau lain sebagainya, profesi guru yang dipilih. Jadi awal-awal emang butuh waktu, bahkan ada mikir sekitar tahun keempat jadi guru, kayaknya aku nggak cocok jadi guru deh kayaknya. Pernah terpikir lebih baik kerja di kantor kayak gitu kan, apalagi ada dapat tawaran untuk pindah ke kantor seperti itu. Cuman dilihat lagi, oh kalau jadi guru ini kita interaksi kita dengan anak tuh banyak gitu kan, dengan masyarakat juga bagus. Jadi kita tuh pun bisa melihat nih tumbuh kembang yang kita kalau sebutannya tuh seperti petani ya Kak. Nah kita itu menanam bibit, nanti kita pas udah dewasa kita lihat nih hasil tanaman kita tuh seperti apa. Jadi nggak sabar menunggu nanti hasil didikan kita itu akan menjadi orang-orang seperti apa. Oke, kalau dari Dinda gimana? Ya begitulah. Iya, sama kayak Diki. Jadi ya kita lebih mengutamakan kalau Diki kan dari SMP kan, dari bibitnya. Kalau Dinda dari dia udah tumbuh gitu. Ngarahnya kemana tumbuhnya, ke kanan apa ke kiri, ke matahari atau ke mana gitu. Tinggal kita aja yang dampingi gitu. Oke, nah mungkin Dinda, Diki sebagai pertanyaan terakhir ya, karena kita udah mau di sesi terakhir acaranya. Mungkin pengen tanya kira-kira apa nih harapan kalian untuk pendidikan Indonesia? Boleh dari Diki dulu? Baik, mungkin untuk harapan untuk pendidikan Indonesia, yang pertama untuk selaku pendidik, mari kita bersama-sama menjadi guru yang bisa memberikan apa yang terbaik menurut versi kita. Karena murid itu tidak bisa memilih seorang guru, tapi kitalah yang bisa menjadi seperti apa kita di hadapan murid kita. Dan bagi murid ataupun anak-anak didik kami semua, kami harap hormati guru, rajin belajar. Karena dengan kamu rajin belajar, masa depan kamu itu akan terbilang cerah ke depannya. Oke, nah kalau dari Dinda sendiri gimana, kira-kira apa nih harapannya untuk pendidikan Indonesia? Harapan Dinda untuk pendidikan Indonesia itu mudah-mudahan ke depannya kita mendidik siswa, terutama untuk tingkat SMA itu lebih ke masa depan, lebih ke lingkungan, lebih ke kehidupan nyata, bukan sekedar yang ada di buku saja. Yang relate sama mereka. Iya, karena orang kita sebagai orang lapangan juga memahami bahwa pemikiran orang di lapangan dengan pemikiran orang yang hanya job desk itu lebih cepat daripada orang yang job desk. Jadi orang yang sudah biasa menghadapi masalah di lapangan itu lebih cepat berpikirnya.
Oke, cukup Dinda ataupun Diki? Oke, thank you buat Dinda sama Diki ya udah cerita-cerita sama kita di Bisai Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Thank you juga buat Sobat RRI yang nonton kita ya nantinya. Nah Sobat RRI, tadi kita udah ngebahas tentang tantangan ya dan juga pendekatan yang berbeda dalam menghadapi siswa Gen Z maupun Gen Alpha. Semoga dapat menjadi inspirasi buat kamu yang mungkin mau jadi guru yang lebih baik lagi, kemudian juga menjadi bagian dari perubahan positif di dunia pendidikan. Jangan lupa di like dan subscribe channel podcast kami dan nantikan episode selanjutnya yang lebih menarik lagi. Saya Vera Fernanda, sampai jumpa.